stop masak sawi putih jadi sop bening. Cara yang dianggap paling sehat ini ternyata menghancurkan nutrisi anti-stroom di dalamnya dan bisa memicu masalah serius bagi penderita tiroid jika dikonsumsi sembarangan. Loh kok bisa? Di episode kali ini, kita akan mengungkap sebuah vitamin langka yang tersembunyi di dalam sawi putih, yang menjadi kunci kekuatan tulang dan pembuluh darah. Akan ada juga cerita nyata dari Mang Ujang di Lembang tentang akibat fatal saat sayuran ini bertemu dengan obat dokter. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Selamat berjumpa kembali, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Senang sekali rasanya bisa menemani waktu santai Bapak, Ibu, dan Eyang semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dinaungi kesehatan, kedamaian, dan semangat untuk terus mencari ilmu yang bermanfaat. Agar obrolan kita ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Izinkan saya mengetahui Sobat Sehat dari daerah mana dan usia berapa. Dengan begitu, kita bisa terus terhubung. Mari kita mulai kupas tuntas rahasia dari sayuran yang sering kita jumpai di pasar ini. Rahasia ke-1, gudang vitamin K1. Mari kita awali dulu dari rahasia terbesarnya yang jarang sekali dibicarakan. Sawi putih adalah salah satu gudang vitamin K1 terbaik yang bisa kita temukan. Banyak orang mengira vitamin K hanya untuk pembekuan darah. Padahal, bagi lansia, peran tersembunyinya jauh lebih dahsyat dari itu, yaitu sebagai polisi lalu lintas untuk kalsium di dalam tubuh kita. Vitamin K1 inilah yang bertugas mengarahkan kalsium dari makanan agar masuk ke tempat yang benar, yaitu tulang dan gigi kita. Tanpa vitamin K1 yang cukup, kalsium bisa salah alamat. Ia bisa saja malah menumpuk di pembuluh darah arteri, menyebabkan pengapuran yang membuat pembuluh darah menjadi kaku dan sempit, yang merupakan cikal bakal dari penyakit jantung dan stroke. Rahasia kedua, pendorong produksi glutathione. Rahasia kedua adalah kemampuan sawi putih untuk membantu tubuh kita memproduksi glutathione. Mungkin nama ini terdengar asing, tetapi glutathione sering disebut sebagai ibunya para antioksidan. Ini adalah antioksidan paling kuat yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita, terutama di organ hati. Fungsinya adalah untuk menetralisir racun, polusi, dan radikal bebas. Seiring bertambahnya usia, produksi glutathione alami dalam tubuh kita cenderung menurun. Senyawa sulfur yang ada di dalam sawi putih inilah yang menjadi bahan baku penting bagi tubuh untuk kembali memproduksi glutathione. Dengan kata lain, makan sawi putih secara teratur sama dengan memberikan amunisi bagi pabrik antioksidan di dalam tubuh kita agar tetap bekerja optimal. Rahasia ketiga, minuman isotonik alami. Rahasia ketiga yang sangat sederhana, namun penting adalah kandungan air dan elektrolitnya. Lebih dari 95% bagian dari sawi putih adalah air. Ini menjadikannya sayuran yang sangat menghidrasi. Bagi lansia yang seringkali kurang minum dan mudah dehidrasi, mendapatkan cairan dari makanan seperti ini sangatlah membantu. Dehidrasi ringan saja sudah bisa menyebabkan pusing, lemas, dan sembelit. Tidak hanya air, sawi putih juga mengandung mineral elektrolit penting seperti kalium dan sedikit kalsium. Kombinasi air dan elektrolit ini menjadikannya seperti minuman isotonik alami yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ini jauh lebih baik daripada sekadar air putih biasa untuk menggantikan cairan tubuh, terutama saat cuaca sedang panas-panasnya. Manfaat untuk pengobatan tulang, jantung, dan stroke. Sekarang, kita lihat penerapan manfaatnya untuk penyakit-penyakit berat. Pertama, untuk tulang, jantung, dan stroke. Peran vitamin K1 menjadi sangat sentral. Untuk tulang, ia membantu mencegah osteoporosis
dengan memastikan kalsium mengikat kuat pada matriks tulang. Akibatnya, tulang menjadi lebih padat dan tidak mudah patah. Untuk jantung dan stroke, kemampuannya mencegah pengapuran pembuluh darah adalah kuncinya. Pembuluh darah yang bersih dari plak kalsium akan tetap lentur dan elastis. Ini membuat aliran darah ke jantung dan otak menjadi lancar. Tekanan darah lebih terkontrol. Dan risiko serangan jantung atau stroke akibat penyumbatan pun menurun drastis. Manfaat untuk pengobatan darah tinggi dan sendi. Bagi penderita darah tinggi, sawi putih adalah pilihan yang cerdas. Kandungan kaliumnya yang tinggi dan natriumnya yang rendah adalah kombinasi sempurna untuk membantu menurunkan tekanan darah. Ditambah lagi, efek anti peradangan dari senyawa-senyawa di dalamnya juga membantu menjaga kesehatan lapisan dalam pembuluh darah, membuatnya tidak mudah meradang dan menyempit. Sementara itu, untuk kesehatan sendi, efek anti peradangan dari sawi putih juga memberikan manfaat. Meskipun tidak bisa menyembuhkan rematit, mengurangi tingkat peradangan umum di dalam tubuh dapat membantu meringankan rasa nyeri dan kaku pada sendi-sendi yang bermasalah. Ini adalah akibat baik yang membantu kita untuk tetap aktif bergerak di usia senja. Pantangan pertama, pengguna obat pengencer darah. Namun, di balik semua manfaatnya, ada pantangan yang sangat serius dan tidak boleh disepelekan. Peringatan paling keras ditujukan bagi sobat sehat yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah, terutama yang jenisnya warfarin. Seperti yang sudah kita bahas, sawi putih sangat kaya akan vitamin K1. Vitamin yang berfungsi untuk membantu pembekuan darah. Kerja vitamin K1 ini berlawanan 180 derajat dengan obat warfarin. Jika bapak atau ibu yang minum warfarin tiba-tiba makan banyak sawi putih, asupan vitamin K1 yang tinggi ini akan membatalkan efek obat tersebut. Akibatnya, darah yang seharusnya encer justru menjadi lebih kental. Dan risiko terbentuknya gumpalan darah berbahaya yang bisa memicu stroke atau serangan jantung malah meningkat. Pantangan kedua, gangguan tiroid. Peringatan berikutnya, dan ini seringkali terlewatkan, adalah bagi penderita hipotiroidisme atau kelenjar tiroid yang kurang aktif. Sawi putih termasuk dalam keluarga sayuran cruciferous yang mengandung senyawa alami bernama goitrogen. Dalam kondisi mentah dan jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar, goitrogen dapat sedikit mengganggu penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid. Yodium adalah bahan baku utama untuk membuat hormon tiroid. Bagi orang dengan tiroid sehat, ini tidak akan menjadi masalah. Namun, bagi mereka yang produksi hormon tiroidnya sudah rendah, hal ini berpotensi membuat kondisi semakin buruk. Kabar baiknya, proses memasak akan merusak sebagian besar goitrogen ini. Oleh karena itu, penderita hipotiroid wajib memasak sawi putih hingga matang. Pantangan ketiga, perut sensitif dan EBG. Pantangan selanjutnya adalah bagi mereka yang memiliki sistem pencernaan yang sangat sensitif, termasuk penderita IBS Irritable Bowel Syndrome. Sawi putih mengandung sejenis karbohidrat bernama fruktan, yang termasuk dalam kelompok FODMAP. Fruktan ini sulit dicerna oleh usus sebagian orang, dan akan menjadi makanan empuk bagi bakteri di usus besar. Proses fermentasi fruktan oleh bakteri inilah yang menghasilkan gas dalam jumlah banyak. Akibatnya bisa berupa perut kembung yang parah, KRAM, sering buang angin, dan rasa tidak nyaman yang luar biasa. Jika sobat sehat sering merasa perut menjadi rewel setelah makan sawi putih, kubi, atau bawang-bawangan, bisa jadi Anda memang sensitif terhadap fruktan. Pantangan keempat, riwayat batu ginjal. Terakhir, meskipun tidak setinggi bayan atau daun singkong, sawi putih tetap mengandung oksalat. Oleh karena itu, bagi sobat sehat yang memiliki riwayat batu ginjal jenis kalsium oksalat, kehati-hatian tetap diperlukan. Mengonsumsi sawi putih
dalam jumlah besar dan terlalu sering berpotensi menyumbang pada pembentukan kembali kristal batu ginjal. Kuncinya adalah moderasi. Jangan mengonsumsinya setiap hari dalam porsi besar. Selalu variasikan jenis sayuran yang Anda makan dan yang terpenting, pastikan untuk minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih adalah senjata utama untuk membilas ginjal dan mencegah mineral-mineral tersebut mengendap dan membentuk batu. Untuk menggambarkan betapa berbahayanya interaksi obat, mari kita simak kisah nyata dari Mang Ujang, bukan nama sebenarnya. Seorang peternak sapi perah berusia 70 tahun dari daerah Lembang, Jawa Barat. Mang Ujang baru saja menjalani operasi katup jantung dan dokter memberinya obat pengencer darah warfarin untuk mencegah penggumpalan darah. Istrinya, dengan niat baik agar suaminya cepat pulih, setiap hari membuatkan lalapan segar dan karedok salad sayur mentah khas Sunda dengan porsi besar sawi putih mentah. Setelah beberapa minggu, Mang Ujang kembali ke rumah sakit untuk tes darah rutin tes guna memantau kekentalan darahnya. Dokter yang melihat hasilnya langsung terkejut. Hasil tes menunjukkan darah Mang Ujang menjadi terlalu kental, kembali ke tingkat sebelum ia minum obat. Ini menempatkannya pada risiko tinggi terkena stroke. Setelah ditanya riwayat makannya, barulah ketahuan bahwa asupan vitamin K yang sangat tinggi dari sawi putih mentah setiap hari itulah yang telah melawan kerja obat warfarinnya. Sejak itu, konsumsi sawi putihnya harus diatur dengan sangat ketat. Efek samping sawi putih. Selain pantangan di atas, ada beberapa akibat buruk lain jika dikonsumsi berlebihan. Fakta baru yang perlu kita ketahui adalah efek diuretiknya. Karena kandungan air dan kaliumnya yang tinggi, sawi putih dapat membuat kita jadi lebih sering buang air kecil. Bagi sebagian orang ini bagus. Tetapi bagi lansia pria yang mungkin sudah punya masalah prostat, atau bagi siapapun yang tidak ingin tidurnya terganggu di malam hari, makan banyak sawi putih saat makan malam bisa jadi pilihan yang kurang bijak. Cara mengolah yang benar. Lalu, bagaimana cara mengolah yang benar agar manfaatnya maksimal? Pertama, pilih metode masak cepat. Cara terbaik adalah dengan menumis cepat stir-fry atau mengukus hanya selama 3-5 menit hingga batangnya masih sedikit renyah. Hindari merebusnya dalam waktu lama di air yang banyak, karena vitamin K dan vitamin C yang larut ain akan banyak terbuang. KE2. Kombinasikan dengan sedikit lemak sehat. Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak, agar tubuh bisa menyerapnya dengan sempurna. Sajikan sawi putih dengan sedikit sumber lemak sehat, misalnya menumisnya dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, atau menyajikannya bersama lauk seperti ikan yang mengandung omega 3. Ketiga, manfaatkan seluruh bagiannya. Jangan hanya memakan daunnya yang hijau. Bagian batang putihnya yang renyah juga kaya akan serat, air, dan nutrisi. Potong-potong batang putihnya dan masaklah bersamaan dengan daunnya. Ini akan menambah tekstur yang enak pada masakan, sekaligus memastikan kita tidak membuang bagian yang bermanfaat. Baiklah, sobat sehat. Mari kita simpulkan obrolan kita. Sawi putih, sayuran yang tampak sederhana ini, ternyata menyimpan rahasia besar bagi kesehatan lansia. Terutama kandungan vitamin K1-nya yang berperan ganda sebagai penjaga tulang dari osteoporosis, sekaligus pelindung pembuluh darah dari pengapuran yang memicu stroke dan penyakit jantung. Namun di balik itu, vitamin K1-nya juga menjadi pantangan terbesar bagi pengguna obat pengencer darah warfarin. Sawi putih juga perlu diwaspadai oleh penderita tiroid, IBS, dan yang memiliki riwayat batu ginjal. Kunci untuk mendapatkan kebaikannya adalah dengan memahami kondisi tubuh sendiri dan mengolahnya dengan cara yang cerdas, yaitu dimasak cepat dan tidak berlebihan. Sebagai pengingat untuk kita semua, sawi putih mengajarkan kita sebuah kearifan tentang keseimbangan. Di dalamnya ada zat
yang bisa menjaga tulang sekaligus berisiko bagi darah. Menjadi teman atau lawan. Semua tergantung pada pemahaman kita. Begitulah hidup. Sobat sehat, di mana ilmu dan pemahaman diri adalah kunci untuk mengubah apapun menjadi kebaikan. Terima kasih banyak telah setia menyimak hingga akhir. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita dalam memilih dan mengolah sayuran sehari-hari. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terkasih. Silakan tulis pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya. Matur suksma. Tetap sehat. Tetap semangat.